Shalom, salam sejahtera. Selamat kembali lagi bersama-sama dengan kami di dalam ruangan perspektif untuk episode yang seterusnya. Dan kita sudah masuk ke musim yang kedua. Kita ada set yang baru dan juga topik-topik yang baru yang pastinya menarik dan mungkin mencabar minda. Topik-topik yang begitu relevan dan saya percaya menjadi minat umum pada masa ini untuk coba mengetahui dengan lebih lanjut apakah perspektif dan pandangan-pandangan yang berbeza tentang perkara-perkara yang mungkin agak sensitif dan rumit untuk dibicarakan, tetapi kita akan coba kemukakan pandangan dan perspektif Alkitabiah dan seterusnya membuka peluang kepada Anda semua, teman-teman setia kami dimanapun Anda berada untuk membuat pilihan yang terbaik agar Anda akan dapat dipimpin untuk menemukan sesuatu yang terbaik untuk Anda yang pastinya akan menjadi dasar kepada keyakinan dan kepercayaan Anda sendiri. Ya, dan kita bersiaran pada hari ini di dalam Facebook page kita di Hope Channel Asia Tenggara ataupun hopetv.mele, dan kita juga bersiaran dalam saluran YouTube Hope Channel Asia Tenggara juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk follow page Facebook dan seterusnya, berkongsikan pautan siaran secara langsung ini kepada teman-teman, rakan Anda dan juga di dinding pribadi Facebook Anda sendiri. Bersama dengan saya sekali lagi pada episode kali ini, teman sahabat saya Dr. Gerard Bernard Sepati yang merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Agama di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand ini. Dan Dr. Gerard telah pun menemani kita sepanjang satu musim yang lepas hinggalah kepada musim yang kedua ini. Terima kasih Dr. Gerard. Sama-sama. Apa kabar? Baik-baik. Kita sudah bersedia untuk membicarakan satu lagi perspektif penting ya untuk kita halusi, teliti, cerakinkan agar kita akan menemukan jawaban kepada persoalan yang mungkin menjadi tanda tanya yang berterusan dalam minda kita. Tetapi sebelum itu mari kita mulakan dengan doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena pada kali ini kami masih lagi dapat bersiar bersama-sama dengan teman sahabat Hope Channel Asia Tenggara dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Pimpin minda dan ruang hati kami agar kami boleh mengerti dan dengan hati yang rendah menerima pandangan dan juga penyampaian jelas daripada firman Tuhan. Kami akan meneliti perspektif yang berbeza-beza, tetapi akhirnya Tuhan yakinkan kami untuk menerima ajaran kebenaran daripada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan pada saat ini agar kami akan dapat menerima rencana indah Tuhan bagi kehidupan kami, mengetahui kami begitu berharga di mata Tuhan dan mengetahui juga Tuhan punya tujuan yang istimewa untuk menciptakan kami manusia. Tuhan, kami serahkan waktu dan ketika ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah para pendengar, penonton kami dimanapun mereka berada akan menerima berkat yang paling indah melalui bicara dan diskusi kami pada kali ini. Kami serahkan program ini di dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus semua kami. Amin. Amin. Bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami, jangan lupa untuk follow kami di Facebook page kami hopetv.mele dan juga saluran YouTube kami Hope Channel Asia Tenggara. Sekiranya ada pandangan tambahan ataupun persoalan tentang topik kita pada hari ini, jangan lupa untuk menuliskan, menaipkan di dalam sembang live kita. Moderator kami akan memberikan jawaban ataupun memimpin Anda untuk menemukan jawaban bagi persoalan Anda sesegera yang mungkin, dan Anda juga boleh menghubungi kami melalui nomor WhatsApp
tambah 66 901 888 773. Saya ulang, nomor WhatsApp-nya, nomor Thailand, tambah 66 901 888 773. Oke, Dr. Gerard, hari ini kita akan berbicara satu lagi kesinambungan daripada episod kita pada minggu lepas, tetapi kita akan lebih menumpu kepada penciptaan manusia. Ya, pada minggu lepas kita berbicara panjang tentang evolusi. Adakah satu teori, masih lagi teori, ataupun sudah diterima menjadi satu realiti ataupun kebenaran. Dan banyak yang kita perkatakan, tetapi apa yang jelas adalah ciptaan Tuhan itu dia mempunyai intention. Dia ada tujuan yang istimewa dan khusus. Dan dia involve satu personal touch, sentuhan pribadi, sehingga di akhir penciptaan itu dia menciptakan satu makhluk yang begitu unik dan istimewa, ya, karena makhluk itu adalah kita, manusia. Dan selepas penciptaannya itu dia establish satu bentuk perhubungan manusia yang diciptakan itu, dan nanti kita lihat rencana Tuhan untuk institusi itu, ya. Tetapi manusia diciptakan Tuhan. Alkitab mengatakan, nah kali ini saya mulakan dengan ayat Alkitab. Ya, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Dan ini adalah rencana Tuhan. Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So, kalau kita bacakan ayat ini, Dr. Gerard, saya mengulang-ulang perkataan mencipta, diciptakannya, ya. Jadi ini seakan-akan coba meyakinkan saya bahwa perkataan ciptaan itu sangat signifikan dalam ayat ini. Nah, jadi boleh Dr. Gerard ulas panjang lebar tentang dua ayat ini, sangat penting. Ya, perkataan yang digunakan di sini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, sebab perkataan penciptaan itu yang digunakan di sini hanya digunakan oleh Tuhan dalam membentuk, dalam menjadikan satu-satu ciptaannya itu. Kalau kita lihat beberapa kali perkataan penciptaan itu dikatakan, maka kita boleh mengetahui bahwa Tuhan memberikan satu, ataupun buku Kejadian ini sendiri memberikan ruang yang lebih banyak mengenai ciptaan manusia di sini. Dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia katakan, dan seterusnya kita melihat bagaimana pentingnya proses tersebut. Tapi yang menarik di sini, seperti saya pikir saya sentuh tadi, mengenai gambar dan rupa kita itu. Dan di sinilah saya pikir sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan lah barangkali kan. Mungkin itulah kita akan diskusikan. Itulah yang kita akan diskusikan. Topik kita, diskusi kita pada kali ini adalah apakah sebenarnya gambaran dan rupa Allah yang diciptakan, ya, pada manusia itu. So, apakah maksudnya, apakah tujuan di sebalik menciptakan manusia itu dalam gambar dan rupanya sendiri. Ya, ciptaan itu satu, tetapi menciptakan sesuatu, makhluk, menyerupai sang pencipta. Itu yang menarik sekali, itu yang saya rasa para pendengar kita, penonton kita pun mungkin ada yang tertanya-tanya ini. Ya, kenapa pencipta itu harus menciptakan ataupun mempunyai intention yang begitu istimewa menciptakan ciptaannya sesuai gambar dan rupanya. Ya, mari kita lihat ayat tersebut. Dan saya ingin extend ayat tersebut ke ayat ke-28 juga di sana. Sebab saya pikir itu satu
ungkapan Tuhan Yes. sepenuhnya di sana. Oke, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan? Nah, kalau kita mungkin berpikir pada hari ini, dari segi fisikalnya barangkali Tuhan itu seperti kita. Seakan-akan mengatakan Tuhan seperti kita. Padahal kita dicipta dalam image Tuhan. Kalau kita mengatakan dicipta dalam image Tuhan, dalam gambar dan rupa bentuk Tuhan, seharusnya kita itu seperti Tuhan. Sebab kita dalam image Tuhan. Tapi kadang-kadang kita katakan, bagaimana rupa Tuhan itu ya? Dari segi fisikalnya barangkali seperti manusia. Nah, barangkali fisikal itu, rupa bentuk fisikal itu salah satu sahaja daripada apa yang kita maksudkan dengan rupa dan bentuk ataupun image itu. Salah satu saja dan bukan juga satu hal yang besar sebenarnya dari segi fisikal itu. Sebab kalau kita lihat dalam teks itu sendiri, ayat 26 sahaja kita sudah mengetahui apa tujuan Tuhan, intention Tuhan, dan apa yang dia maksudkan dicipta dalam rupa dan bentuk dia. Ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, perkataan supaya itu memberikan kita hint, bahwa ini tujuannya dan ini bentuk Tuhan. Ini adalah image Tuhan. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Untuk menjadi ataupun diciptakan dalam image Tuhan itu adalah di mana manusia itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti Tuhan. Tuhan telah menciptakan manusia dalam image-nya supaya manusia itu boleh melakukan apa yang Tuhan lakukan terhadap alam semesta, manusia lakukan terhadap ciptaan bumi itu. Dan di sini Tuhan memberikan manusia suatu mandat untuk mereka lakukan. Sebab kalau kita lihat seterusnya, apabila Tuhan sudah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, ayat 28, sekali lagi Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan manusia yang diciptakan dalam rupa bentuknya melaksanakan tugas di atas bumi ini sebagaimana Tuhan melakukannya kepada seluruh ciptaannya di alam semesta yang luas ini. Jadi untuk melakukan sedemikian, Tuhan memberikan manusia beberapa perkara supaya dia boleh melaksanakannya. Yang pertama, manusia itu boleh membuat keputusannya sendiri. Manusia itu boleh melakukan tindakan atas dasar pikiran dan juga keputusannya sendiri. Yang dipanggil di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah volition. V-O-L-I-T-I-O-N, volition. Kemampuan untuk membuat pilihan. Sebab Adam ataupun manusia, kita panggil pada waktu ini Adam itu maksudnya adalah manusia, itu diberikan bumi ini untuk dipelihara, dan untuk memeliharanya dia perlu membuat keputusan-keputusan tertentu, melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan pikirannya. Ya. Hal yang kedua yang Tuhan berikan supaya manusia boleh melakukan tugas ini adalah yang kita panggil intelligence, di mana dia diberikan daya fikir, minda, rasional, penakulan dan sebagainya. Supaya manusia boleh berfikir, melihat, boleh berbual, boleh berinteraksi. Itu adalah sebahagian daripada intelligence of the mental, of the mind. Jadi di sana kita sudah melihat dia harus membuat keputusan, tetapi dia juga boleh berinteraksi, intelligence-nya itu. Tetapi yang menarik juga yang perkara yang ketiga, ayat yang ke-28 itu, untuk menjadi seperti dicipta dalam image Tuhan itu juga bermaksud mereka boleh beranak cucu. Mereka boleh mencipta, ataupun bukan mencipta dalam
cara Tuhan, tetapi secara procreation mereka boleh mewujudkan satu kehidupan apabila mereka bersatu, lelaki dan perempuan itu. Jadi ketiga-tiga hal ini, saya pikir kalau kita lihat dalam konteks 3 ayat tersebut, itulah yang kita maksudkan sebagai dicipta dalam rupa bentuk Allah. Manusia diberikan perkara tersebut supaya mereka boleh melaksanakan apa yang Tuhan telah mandatkan bagi mereka. Ya, apa yang saya teliti daripada penjelasan Dr. Gerard tadi, kita melihat satu ciptaan yang begitu menyeluruh, yang begitu holistik, bukan semata-mata kepada form Ya, ataupun bentuk. Yes, it could be, but itu bukan sesuatu yang begitu utama ataupun yang harus kita obses, yang harus kita mau cari tahu jawabannya dengan segera. Apa yang jelas adalah gambar dan rupa Tuhan, yaitu satu. Oke, bolehlah kita letak form, ada bentuknya di sana, tetapi yet sangat sukar untuk kita memahami atau mencoba menggambarkan dengan keterbatasan minda kita. Tetapi dia juga memberikan ataupun mencipta kita, dia sebutkan penekanan tentang gender. Ya, diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan, dan itu mungkin juga menjawab persoalan. Saya dulu pun masa kecil selalu juga bertanya, Tuhan itu lelaki kah, perempuan kah? Dan kita bayangkan dia karya seorang artis yang selalu melukiskan, menggambarkan rupa Tuhan. Walaupun itu hanya satu karya, satu gambaran, tetapi sering adalah gambaran seorang yang kita lihat kekuasaannya dengan janggutnya, ya. Ada dinyatakan di dalam Alkitab ya tentang rambut, tentang janggut itu, jubah, seperti memang seorang raja yang perkasa, ya. Tetapi gender wise itu pun mungkin sebagian nanti dokter jelaskan. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi yang saya percaya yang harus dititik beratkan adalah the intelligence itu. Ya, karena Tuhan yang mencipta dalam segala hikmatnya. Dia menciptakan manusia dan manusia itu juga diberikan hikmat. Walaupun tidaklah setanding pencipta kita, tetapi hikmat itu yang membolehkan kita untuk menguruskan, untuk berkuasa. Itu mandat yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat meneruskan warisannya untuk menguruskan, menjaga. Itu part of our stewardship obligation, ya, tuntutan kita untuk menjadi pengurus, berkuasa ke atas ikan di laut, burung di udara, ternak dan seluruh bumi, termasuklah alam kita, ya. Bagaimana itu satu kepercayaan, satu amanah untuk kita menjaga alam sekitar kita, ciptaan Tuhan. Dan of course yang disebutkan tadi juga, we can proses, memiliki kuasa untuk memilih. ya. Dan itu adalah saya percaya satu atribut Tuhan yang sebenarnya sangat berisiko untuk kita yang boleh memilih untuk memberontak ataupun untuk menolak ataupun untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada intention asal Tuhan itu. Iya, dan saya pikir itulah juga bukti bahwa Tuhan menciptakan apapun ciptaannya itu dengan intelligence dan volition ataupun kemampuan mereka untuk membuat pilihan. Itulah bukti bahwa Tuhan mencipta dengan kasih dan dengan penuh integrity. Yes. Dia tidak buat reversal di dalam intentionnya. Oh, saya tahu dia ini akan menjadi jahat, jadi saya tidak mau ciptakan dia. Tuhan dengan penuh integrity dan kasihnya, dia adalah pencipta. Dia tidak boleh tidak melakukan ciptaan. Sebab dia adalah pencipta, tapi dia lakukan itu dengan kasihnya. Jadi dalam semua ciptaannya itu kita melihat bahwa ya kita memantulkan citra Tuhan dalam pilihan-pilihan, dalam intelligence, dalam hubungan kita, karena intelligence tersebut dalam hubungan kita sesama manusia,
maupun lawan jantina. Ini semua berdasarkan intelligence juga, dan lelaki dan perempuan ada disebut tadi kan, juga adalah satu hubungan dalam community. Barangkali begitulah Tuhan dalam berhubungan dalam satu community itu. Jadi kita memantulkan itu semua dalam kehidupan manusia yang dicipta dalam image Tuhan, saya pikir. Dan perbezaan yang begitu ketara antara manusia dengan binatang ataupun haiwan ataupun ikan, serangga, apa sahaja makhluk hidup yang lain. Ya, karena kalau kita melihat makhluk hidup ini, of course pokok-pokok pun hidup, tetapi makhluk yang hidupnya ada relation, ya, maksudnya mereka juga melahirkan, ya, mereka adalah akal kita. Ya, dan saya percaya ada agama yang percaya juga kepada penciptaan ini juga tahu perbezaan kita dengan haiwan ataupun binatang, makhluk hidup yang lain itu adalah akal dan kebijaksanaan dan keupayaan kita untuk berpikir dan membuat keputusan. Ya, dan kita sering diberitahu, walaupun kita melihat bagaimana perhubungan antara binatang itu seakan-akan ada penjiwaan, ya, tetapi ataupun itu segala-galanya adalah berdasarkan animal instinct, naluri kebinatangan itu. Ya, saya pikir mereka sudah di-wire begitu barangkali pada waktu penciptaan. Mereka boleh berkomuniti sebagai binatang. Saya pikir kalau tidak di-wire seperti itu, memang akan banyaklah peperangan sesama antara binatang dengan binatang dan binatang dengan manusia. Itu sangat menarik sebenarnya. Ini menunjukkan sekali lagi manusia itu adalah ciptaan yang agung. Ya, karena attributes kita, kita punya kepribadian, kita punya harga, nilai kita itu begitu tinggi di mata Tuhan. Dan itu sebabnya dalam ayat yang ke-28 tadi, ini merupakan satu mandat yang sangat luar biasa sebenarnya skopnya. Ya, karena sekarang ini Tuhan telah mempercayakan kepada manusia tanggung jawab untuk mengisi bumi, menguruskan bumi, dan melakukan penciptaan seterusnya melalui ikatan perkawinan, institusi perkawinan itu. Now, of course, ayat 26, 27, 28 itu dia terhenti di sana, tetapi dia tidak menjelaskan penciptaan secara spesifik. Ya, jadi kita harus buka kepada Kejadian pasal yang kedua. Ya, dan di sanalah kita melihat Kejadian pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam, manusia yang pertama itu. Mungkin Dr. Gerard boleh terangkan kepada kita bermula daripada ayat yang ke-7. Oke. Dalam ayat yang ke-7 ini, Allah dikatakan ketika itulah Tuhan, maksudnya itu apabila situasi di taman tersebut yang telah diciptakan itu, situasinya dia describe bagaimana kabut naik dan sebagainya. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di sini kita sangat-sangat terbuka mata sebenarnya. Yang lain Tuhan katakan, lalu Allah berfirman, jadilah ini, maka itu pun terjadi. Banyak daripada hari pertama hingga hari yang ke-6 sebenarnya. Dan di sini, selepas Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia dalam rupa dan bentuk kita. Tuhan tidak sekadar menyatakan itu secara firman, sebab Tuhan sudah mengatakan lebih awal sebelumnya bahwa dia akan menciptakan itu di dalam gambar dan rupa bentuknya. Sangat tinggi value-nya ya Pastor di sini. Itu sebab dia tidak katakan oke, jadilah kamu. Tidak, dia lakukan itu dengan tangan, dengan daripada debu tanah. Sesuatu yang sudah diciptakan sebelumnya.
Oke, dia ciptakan itu dalam ciptaan yang sudah ada, mungkin untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sudah diintegrate kepada bumi ini. Sebab bila kita sudah mati, dia katakan kita akan kembali ya, juga ke sana. Tetapi ada satu elemen yang luar daripada bumi. Yes. Bukan firman Tuhan, Yes. tetapi energi kehidupan daripada Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang saya pikir sangat-sangat luar biasa di sini. Sehingga menjadikan dia sebagai dipanggil nefesh. Dan itu adalah jiwa. Manusia itu sendiri adalah jiwa itu. Ya, menarik sekali karena sudah dijelaskan tadi. Mungkin yang pertanyaannya adalah kenapa debu, kenapa tanah, sedangkan itu unsur bumi yang sudah diciptakan. Ya. Ya, tetapi itulah yang Tuhan sengaja, ya, intentionally gunakan untuk menciptakan kita. So integration itu, Ya. ya, supaya kita sadar diri lah, ya. Ya, walau setinggi manapun kita harus tahu kita berasal dari Berasal daripada debu, daripada Debu, tanah tanah. dan elemen itu, ya, yang sebenarnya hanya milik hak mutlak Tuhan adalah energi itu. ya, hidup. Dalam ayat ini disebutkan sebagai nafas kehidupan itu, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So inilah penciptaan yang sangat-sangat bertentangan dengan apapun pandangan dan teori penciptaan yang lain, terutama sekali evolusi. Ya. Ya, karena ini meyakinkan kita bahwa ada satu effort, satu usaha, satu creativity, satu hubungan yang begitu indah, hubungan sentuhan pribadi Tuhan untuk membentuk manusia daripada tanah dan memberikan sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki itu untuk menghidupkan manusia itu. Ya. I have to give something from me, ya, sebahagian daripada saya. I am the life. Yesus katakan aku adalah kehidupan. Ya. So dia berikan itu, percayakan itu kepada manusia. Barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. So inilah keindahan penciptaan jika dibandingkan dengan evolusi yang kita diskusikan pada minggu yang lepas. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat cara penciptaan itu sendiri pun sudah ada intentionality dan purpose dia. Yes. Sudah ada tujuan kenapa manusia diciptakan. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir, apa tujuan saya untuk hidup. Yes. Sebab Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Itu adalah worth-nya. Dibandingkan dengan evolusi, dia adalah random events, random happening, dan dia proses perubahan dan sebagainya. Serandom-random itu kita punya purpose pun random-random juga. Rawak, kita tidak tahu apa. Kita tidak tahu apa nilai kehidupan. Kita sendirilah yang memberikan nilai kehidupan itu. Tetapi bila seseorang itu sudah meninggal, mereka tahu bahwa mereka akan kembali juga kepada tanah. Yes. Itu boleh dibuktikan secara saintifik. Tetapi yang menariknya adalah soalan falsafah hidup manusia yang ketiga itu, kemana pergi selepas mati. Di sana mereka tidak mempunyai sesuatu yang kukuh, tetapi disebabkan ciptaan Tuhan bagi yang mempercayai bahwa Tuhan menciptakan kita, kita tahu sesuatu yang kukuh bahwa kita akan tahu kemana destinasi akhir kita. Ya. Ayat yang ketujuh ini Dr. Gerard, dia menerangkan penciptaan manusia yang pertama. Yes. Ya, sudah disebutkan tadi Adam itu maksudnya manusia. Tetapi Tuhan berhenti seketika, ya, karena dia membenarkan juga Adam untuk melalui waktu-waktu hari ke-6 itu, Alkitab sebutkan Adam meluangkan masa untuk menamai binatang-binatang, bahkan terlibat sama dalam penciptaan, ya, binatang-binatang tersebut. Tetapi ya ini juga satu intention, ya, untuk Tuhan menciptakan perempuan. Karena sudah disebutkan Kejadian 1, 26, 27 tadi, diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Ya. So perempuan itu diciptakan kemudian. Dan Tuhan berbicara dalam ayat yang ke-18.
Nah, ini menarik sekali karena Adam sudah hidup, dia sudah melalui masa-masa itu, dia sudah melihat, dia sudah memperhatikan, dan dia sudah bekerja. Tetapi ayat yang ke-18 Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ayat yang ke-19 Tuhan menciptakan binatang dan seterusnya. Adam menamakan binatang itu. Tetapi ayat yang ke-21 Dr. Gerard, karena penciptaan perempuan itu dia of course sebagiannya mungkin dari tanah, bukan mungkin lah ya, tetapi memang dari tanah, tetapi ada elemen daripada Adam itu yang digunakan untuk membentuk perempuan itu. Iya, menarik Pastor. Sebab kalau dilihat barangkali ini daripada elemen seorang manusia juga, tetapi disebabkan Adam itu diciptakan daripada tanah dan semua yang terbentuk dalam badannya itu adalah daripada tanah, termasuk tulang rusuknya. Ataupun kalau kita lihat daripada bahasa asalnya, dia katakan sebelah sisi Adam, from the side of Adam maksudnya. Tapi itu adalah ungkapan untuk merujuk kepada tulang rusuk lah. Ya, tulang rusuk dan semua organ-organ itu dibentuk oleh Tuhan daripada debu tanah juga. Jadi kalau secara tidak langsung barangkali perempuan itu juga daripada debu tanah, sebab daripada mana Adam itu diambil. Tapi tulang rusuk itu menarik sekali, Pastor, sebab kenapa tulang rusuk? Ya, itu persoalan yang harus dijawab dan sering diterangkan kepada pasangan suami istri, untuk menjelaskan kepada mereka kenapa tulang rusuk. Nah, kenapa tulang rusuk? Betul jalan. Mungkin ada orang-orang muda yang masih lagi tertanya-tanya ini. Saya pernah membaca satu petikan mengenai ini, komentar mengenai, dan saya pikir luar biasa petikannya, menarik. Dia katakan Tuhan tidak mengambil bahan daripada kepala manusia tersebut supaya ciptaan itu tidak menginjaknya. Ataupun Tuhan tidak mengambil bahan daripada kaki manusia supaya ciptaan itu tidak dipijak olehnya. Tetapi dia mengambil bahan daripada sisinya supaya dia boleh berdiri bersama dan saling melengkapi dan saling membantu sesama mereka. Dan itu adalah tujuan Tuhan. Bila Tuhan mengatakan laki-laki dan perempuan ciptakannya lah mereka, Tuhan intend mereka untuk sama-sama melengkapi itu di sana. Itu sebab juga kamu sudah, Pastor Jata menyebut tadi mengenai Tuhan memberikan nama, tetapi tidak ada satu pun ciptaan yang cocok ataupun sesuai yang dengan sespesies dengan dia itu. Iya, dan dia ciptakan perempuan tersebut, dan lagunya itu luar biasa. Inilah perempuan, tulang dari apa dia katakan? Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yes. Dan dia akan dinamakan perempuan sebab dia diambil dari laki-laki, ayat yang ke-23. So, apa yang menarik di sini, Dr. Gerard sebutkan tadi, saya suka konsep itu, dia saling melengkapi. Dia sebenarnya sudah melengkapi gambaran Tuhan itu sendiri. Karena intention penciptaan Tuhan kepada manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Dan itu sebabnya penyatuan mereka sebagai pasangan suami istri yang sepadan, itu juga satu yang sudah menyempurnakan rancangan penciptaan Tuhan untuk manusia itu. Dan menarik sekali apabila lagu yang berkumandang sejurus selepas Adam membuka matanya itu begitu menarik. Perempuan itu yang dinamakan perempuan ataupun Hawa, dia adalah sebahagian daripada dirinya sendiri, ya. Dan saya tidak mau mengandaikan kenapa Tuhan membenarkan ada kekosongan selama beberapa jam mungkin itu sebelum matahari terbenam, untuk melangsungkan perkawinan antara Adam dan istrinya itu. Tetapi sementara dia menamakan binatang-binatang itu, saya percaya, Adam sudah ada akal, sudah ada naluri, sudah ada sifat kemanusiaannya.
Saya Iya. percaya dia tertanya-tanya dan ada rasa kesunyian dan kekosongan itu. Ya, saya percaya juga begitu. Kalau kita orang bilang apa namanya sanctified reasoning, pikiran Ya, yang ya, yang dikuduskan. Saya pikir iya. Itu sebab Tuhan sudah memberikan dia intelligence, Ya. dan intelligence itulah yang membuatkan dia merasakan sedemikian. Ya, yang kita perlu tekankan juga adalah Tuhan merencanakan untuk menciptakan perempuan itu untuk menjadi penolong, bukan maksudnya martabat perempuan itu sendiri rendah, tetapi selain daripada penolong, perempuan itu sepadan. Ya, Ya. so itu konsep yang kita harus faham dan kita terima dengan hati yang terbuka bahwa tidak ada perbezaan status ya antara of course Adam dia ada tugas dan responsibility, tanggung jawabnya tersendiri, tetapi begitu juga perempuan itu yang mendukung, yang menyokong, yang melengkap dan berdiri di sisi Adam tanpa tidak kira apapun ya. Dan itu yang sering kita sampaikan kepada pasangan yang mendirikan rumah tangga untuk saling melengkapi dan saling menerima satu sama lain sebagai pasangan yang sepadan, ya. Dan kita, saya sangat suka itu, lelaki tidak harus menginjak-injakkan perempuan dan perempuan pun tidak harus menjadi apa itu ratu kawalan, ratu kawalan yang menjadi leher. Nah, itu satu gurauan juga ya. Yes, suami itu memang kepala rumah tangga, tetapi istrinya yang menjadi leher, yang mengawal segala tindak tanduk kepala itu. Ya, walaupun sekadar gurauan, tetapi ada budaya ataupun mungkin ajaran agama yang mungkin menekankan kepada peranan sang suami itu yang lebih utama. Ya, memang utama, tetapi janganlah sehingga menimbulkan satu konflik di mana kita merendahkan martabat dan status istri kita. Iya, tepat sekali. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan di sini, dan Alkitab dengan jelas menyatakan ini dan kita menyokong ini. Cuma kadang-kadang kita disodorkan oleh banyak saranan-saranan daripada dunia, sehingga kan dia telah menyusup masuk ke dalam keluarga Kristen sendiri, sehingga kan melihat tugas kamu sebagai istri seperti ini, kemudian tugas kamu sebagai suami seperti ini. Sudah semestinya kita mempunyai peranan masing-masing. Tetapi kadang-kadang saranan daripada luar itu mengubah perspektif kita terhadap hubungan sesama mereka, dan juga persekutuan, dan juga saling menghormati, saling melengkapi dan sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan apa yang indah sekali tentang penciptaan manusia sesuai dengan gambaran dan rupa Allah sendiri adalah institusi perkawinan yang menyusul sejurus selepas penciptaan itu. Saya baca dalam ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi ini adalah sudah melengkapi, tetapi melangkah lebih jauh untuk memberikan respons kepada mandat yang Tuhan berikan di awal tadi, supaya mereka beranak cucu dan menambah generasi manusia seterusnya. Ya, dan penyatuan itu sebenarnya menyahut panggilan ataupun mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Iya. Menarik sekali. Saya berpikir pula waktu Pastor buat penjelasan tadi. Dunia ini besar. Ya. Bumi ini. Adam seorang ataupun Adam dengan istrinya itu tidak boleh mengurus dunia ini dengan bersendirian. Mereka harus membiak supaya semua anak-anak keturunan mereka itu akan tersebar ke seluruh bumi. Dia katakan penuhi bumi, supaya mereka boleh mengurus itu dengan saksama seluruh bumi.
Seperti itu. Dan dia dimulai dengan penyatuan yang sah antara Yes. lelaki dan perempuan. Menarik sekali juga, saya berpikir pula juga tadi. Dia katakan lelaki dan perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya, itu harus ditekankan ya. Lelaki dan perempuan dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Yes. Mereka bersatu ya. Hanya itu yang boleh bersatu. Ya, bukan satu lelaki dua perempuan Oh, iya. ataupun satu laki-laki dan satu laki-laki, tidak. Mungkin agak sensitif ya. Sebab ini yang berlaku di dunia pada hari ini, dan mungkin agak sensitif juga di sini di Thailand sebab sudah diluluskan perundangannya juga. Yes. Tetapi ya, Alkitab dengan jelas ya pasal mengatakan sedemikian. Ya. Satu kebenaran yang sangat mungkin sukar untuk diterima, karena seperti yang kita sebutkan tadi, kita ada kuasa untuk membuat pilihan, menentukan hala tuju kehidupan kita. Tetapi ini adalah perspektif firman Tuhan yang harus diyakini dengan seringkas-ringkasnya. Tidak ada kerumitan di sana. Dan kalau kita menuruti saranan dan perintah Tuhan ini, saya percaya hidup kita akan lebih sejahtera. Of course banyaklah consequences ataupun Ya. apa sahaja akibat ya apabila kita coba untuk menentang melakukan sesuatu yang tidak sejajar dengan ideals Alkitab ini ya. Tetapi iya, sebenarnya iman itu sebenarnya begitu mudah, kita yang merumitkan. Dan kita sudah hampir ke penghujung siaran perspektif kita kali ini. Kita sedang membicarakan tentang manusia diciptakan dalam gambaran dan rupa Allah ya, dengan tanda soal itu. Dan sebagai kesimpulan, saya sangat-sangat menyarankan bagi mereka yang masih lagi mempersoalkan penciptaan ini ya, dan masih lagi ada ruangan dalam minda itu yang masih lagi bersedia untuk menerima teori evolusi dan juga teori penciptaan selain daripada firman Tuhan itu, untuk berdoa dan membuat penelitian yang dengan hati yang rendah dan terbuka, Ya. untuk mencoba percaya dan meyakini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Karena bagi saya sangat bersyukur dan gembira karena mengetahui asal usul saya, walaupun dari debu dan tanah. It's a secondary element sudah itu ya, sudah used sudah diciptakan Tuhan. Tetapi Tuhan meletakkan harga yang tinggi, dan saya diciptakan sempurna, tidak perlu melalui proses mutasi. Berjalan, mula-mula berjalan 4 kaki, merangkak dulu, kemudian menggunakan 4 kaki, kemudian barulah boleh berdiri tegak, kehilangan bulu-bulu di badan saya, dan akhirnya tampan seperti saya pada hari ini. Tapi saya tidak dapat menerima dan masuk akal Ya. untuk mengakui bahwa Kita bukan versi 11. iya, versi yang ke-11 Kita adalah versi pertama dan we are the original only one. lah. Tuhan menciptakan kita dengan original, aslinya, beginilah. Dan saya rasa sangat sukar. Saya haraplah para penonton, pendengar kita, pendukung kita mengakui bahwa, bersukaria mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan asal usul saya bukan daripada orangutan, gorila, ataupun chimpanzee. Yang paling pintar pun dia bilang chimpanzee kan. Tetapi Ya. bukan. Ya, dan saya rasa saya cukup sempurna di sisi Tuhan sebagai mahakarya yang agung itu. Ya, Dr. ya. Gerard, ada Ya, dan kalau kita lihat ungkapan terakhir. selepas Tuhan menciptakan manusia, komen Alkitab katakan Tuhan melihat itu sangat baik, sangat baik. Dan some theologian, dan I would see that the same thing here. Kita adalah mahkota ciptaan Tuhan. Worth kita, value kita, itu sangat luar biasa sebab Tuhan
Pencipta itulah yang memberikan kita. Dan kita akan teruskan ini untuk episode yang akan datang karena begitu tinggi harga kita. Yes. Sebenarnya apa yang terjadi seterusnya menyedihkan ya, tetapi apapun Tuhan sanggup membayar harga yang mahal untuk memastikan kita kekal sepertinya. Ya, ya. Jadi kita tinggalkan itu untuk episode yang akan datang. Tetapi kita akan berhenti di sini. Bagi Anda yang masih lagi bersama dengan kami, jangan lupa untuk kongsikan pautan siaran kita. Sekiranya masih lagi ada pertanyaan, persoalan tentang topik kita pada kali ini, tuliskan di ruangan Sembang Live ataupun hantarkan WhatsApp ke nomor tambah 66901888 773. Teruskan untuk subscribe YouTube channel kami di Hope Channel Asia Tenggara dan juga Facebook page. Follow Facebook page kita di hopetv.malay ataupun Hope Channel Asia Tenggara. Dr. Gerard, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, pencipta kami, yang mana kami telah diciptakan dalam rupa dan bentuk Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebab kami mendapat nilai dan juga worth seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami menyadari itu semuanya, ya Tuhan, dan menyadari juga bahwa Engkau telah menciptakan kami dengan tujuan dan juga dengan intention yang luar biasa. Kami berdoa juga mereka yang mendengar podcast ini, agar mereka juga akan mendapat ilham dan juga dituntun oleh Roh Kudus untuk menyerahkan hidup mereka sebagai hidup yang bernilai di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sudah mendengar doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, terima kasih Dr. Gerard bersama dengan kita dalam episode kali ini, dan Anda semua yang mendukung siaran podcast Ruang Perspektif. Semoga kita akan bertemu di episode yang akan datang. Satu lagi topik yang menyusul yang akan terus menjawab segala kemuskilan, especially kesinambungan daripada perbincangan kita pada kali ini. Semoga Tuhan memberkati.